Selamat pagi, saat ini saya akan membawakan presentasi ringkasan sejarah Indonesia modul 5, Kejayaan Islam di Nusantara. Di unit pertama kita belajar tentang Islam masuk istana. Dari beberapa kerajaan Islam di Indonesia, saya mengambil salah satu sejarah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh pada awalnya adalah daerah taklukan Kerajaan Pedir. Saat Malaka jatuh ke tangan Portugis, perdagangan yang semula berlabuh di Pelabuhan Malaka beralih ke pelabuhan milik Aceh. Kemudian Aceh berkembang dengan cepat dan akhirnya lepas dari kekuasaan Pedir dan berdiri sebagai kerajaan merdeka. Sultan pertama yang memerintah sekaligus pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muqayyad Shah. Saat Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran dan akhirnya pada permulaan abad ke-20 dapat dikuasai oleh Belanda walaupun dengan susah payah. Pada saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda, beliau ini adalah salah satu tokoh di kerajaan Aceh yang sangat terkenal karena beliau adalah raja yang membuat kerajaan Aceh ini berkembang sangat pesat. Namun saat beliau wafat, Aceh mengalami kemunduran dan akhirnya dapat dikuasai oleh Belanda. Aceh tumbuh pesat menjadi kerajaan besar karena didukung faktor letak ibu kota Aceh yang strategis dan daerah Aceh kaya akan lada yang menjadi rempah ekspor yang sangat penting. Di unit 2 ini kita belajar tentang jaringan keilmuan di Nusantara. Kita akan melihat tentang budaya-budaya Islam di Nusantara. Pertama dari seni bangunan. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam ini terutama masjid, menara, serta makam. Seperti yang teman-teman bisa lihat di slide. Di sini saya ada foto masjid, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, terletak di Banda Aceh, daerah istimewa Aceh. Di sini ada makam kaum umat Islam. Lalu kedua dari seni ukir. Pada perkembangan Islam di zaman Madya, berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia secara nyata, tidak diperbolehkan. Di Indonesia, ajaran tersebut ditaati. Hal ini menyebabkan seni patung di Indonesia pada zaman Madya kurang berkembang. Padahal pada masa sebelumnya seni patung saat berkembang, baik patung bentuk manusia maupun binatang. Akan tetapi sesudah zaman Madya, seni patung berkembang seperti dapat kita saksikan sekarang ini. Dan yang terakhir, kesenian. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernafas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut misalnya sebagai yang kita bisa lihat ada permainan debus, lalu ada tari seudati, dan wayang kulit. Sekian dapat saya bawakan tentang ringkasan sejarah Indonesia modul 5. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaklumkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.